Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampaikan tadi yang 11 perkara itu membatalkan kalau kita jadi makmum ya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita yang pertama ragu, tidak bisa diusahakan untuk meyakinkan hati, jadi baik husnudon, tidak bisa, jadi tetap keluar, batal. Ya, kalau mengikuti kita mengolok-olok di hadapan Allah. Sholat kamu tidak menyatakan yakin dan menyatakan dalam hati kita orang itu tidak pas, merasakan aku tidak sesuai, merasakan aku tidak jadi sholat saya karena saya lebih punya kemampuan dari dia, lalu kita terus ngikuti. Artinya sholat kita tidak jadi. Artinya kalau terus mengikuti olok-olok di hadapan Allah, kalau yakin seperti itu karena ada tuntunannya sudah disampaikan, maka keluar. Ya, keluar, jangan ikuti. Ada dosen dulu pernah tempat saya lagi tidak ada, digantikan imam baca Fatihah kemana-mana, dia udah tegak di depan, udah ngikut dalam rakaat. Ketika dia baca Fatihah langsungnya salah, ngedon akhirnya kan, langsung dia balik, keluar, balik dia ke rumah, balik dia ke rumah, bukan sholat di masjid dia, balik ya, balik ke rumah. Itu jadi kita kalau memang syarat seperti itu tidak ada punya keyakinan ya, dan dikatakan dalam hati kita orang yang jadi imam itu rasa saya hebatlah saya daripada dia, misalnya kan itu kemampuannya, makanya kita berani mengkritik, berarti artinya kan diri kita merasa lebih bisa daripada dia ya. Jangan dipaksakan sholat kita, udah keluar, batalkan itu kan. Mau sholat di belakang silahkan, cuma mungkin ada efeknya nanti ya, untuk jamaah-jamaah yang lain sombong nian lanang kok, mungkin akhirnya kan beribut, akhirnya bermasalah ya itu. Makanya kalau tidak yakin untuk mengikutinya jangan diikuti itu, kalau tidak bisa usahakan. Kedua, masalah urusan lidah. Lidah itu memang masalah kare Bengkulu, iya kan? Makanya kayak gini, kita seorang jadi kori aja musabakoh antara provinsi ke provinsi kan nyolain lidah. Makanya sering jatuh mereka itu ketika mengucapkan makholijur huruf ya. Orang Bengkulu magdubi, kadang-kadang mardubi kedengaran saya, tapi kata kita magdubi Pak Ustad, mardubi, coba ya, magdubi. Oh, udah, saya udah, lidah dari daerah ke daerah itu berbeda. Jadi dia udah yakin magdubi itu magdubi. Udah tidak disalahkan, saya ngikuti sholat, saya nggak pernah nyalakan. Kenapa? Oh, beda lisan. R-nya kare, lo, kita lo, ya. Ya, makanya gitu. Ketika dapat orang yang tidak pas ucapannya tadi, ya, perbedaan tapi ke suatu daerah-daerah lain gitu kan, itu husnudon, baik sangka, benar aja, ikuti. Walaupun pada hakikatnya jiwa kita tidak menyatakan itu misalnya benar, ya, nyatakan hati itu kan kurang benar. Tapi kalau diresapi lagi oleh wawasan dan pengalaman kita, oh berarti orang ini seperti ini, oh berarti benar. Nah, udah aja ke situ. Jadi husnudon, ya. Ketika menemukan orang yang lidahnya berbeda, jadi husnudon aja. Saya seperti kayak gitu. Misalnya dulu Ustadz seperti Jamil Qatar itu kan beda, almarhum, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu amin. Itu. Jadi seperti dia R-nya kan kare. Gitu tidak. Saya nggak pernah nolak dengan apa yang dibaca dia. Saya ikuti karena dia orang Bengkulu. Allah benar itu. Udah. Jadi kesimpulannya kembali ke hati yang mau melihat sendiri. Ya. Istilahnya benar apa tidaknya dengan imamnya sendiri. Kedua, timbul lagi pertanyaan Ustaz. Kalau tidak salah minggu-minggu yang lalu ada orang yang bertanya, bagaimana tentang sujud sahwi? Bahwa kata-kata imam melakukan istilah lupa dengan sunnah, membaca kata-kata tidak kuno. Ternyata imam juga tidak melakukan sujud sahwi. Nah, itu apakah makmum juga mengikut tidak ikut? Satu. Kedua, ataukah memang imam melakukan sujud sahwi? Nah, ternyata makmum ada juga tidak ikut.
Nah, kalau nggak salah dulu jawaban Ustaz, kalau melakukan hal-hal yang sunnah boleh tidak diikuti sujud sahwi. Tapi kalau melakukan yaitu yang rukun sifatnya wajib rukun harus. Makanya tadi saya sudah disampaikan, ya. Bi sunatin fahisatin muhtalifatin, ya. Wa yatakhalafahu bi sunatin fahisatin muhtalifatin. Jadi kalau kita perbedaan di dalam sunnahnya tidak mengikutinya itu buruk, bukan batal, ya, bukan batalnya sholat. Misalnya sujud sahwi karena tidak kunut. Tadi contohnya kan seperti itu. Imam sujud sahwi, makmum tidak batal, ya. Cuma buruk perbedaan dalam sunnah tidak mengikuti imam. Buruknya itu tidak sampai menjatuhkan batalnya berjamaah. Paham? Kan itu. Atau sebaliknya tadi. Atau sebaliknya seperti tadi. Imamnya sujud, makmumnya tidak jadi, tidak batalkan jamaah, tidak batalkan sholat. Itu sebaliknya. Kalau makmumnya yang sujud sahwi, imam tidak, salah. Karena makmum muqtadiyan lil imam. Makmum harus mengikuti imam, ya. Ya, makanya itu. Makanya kemarin pun kan tidak mengatakan batal. Itu kan tengah-tengah batal. Cuma di sini ditemukannya karena kemarin pertanyaan kan. Karena pertanyaan sekarang ditemukan yang hakikatnya. Ya, hakikatnya. Kemarin pun juga menjelaskan tidak sampai membatalkan. Cuma perbedaan itu buruk walaupun itu pekerjaan dalam sunnah. Tapi kalau yang wajib harus. Jangan sampai, ya. Imam lupa rakaat, ya, terus ditambah, makmum nggak mau. Walaupun dia yakin udah empat, kat imam, baru 3. Di antara lagi kawan merasa ada 3, naik ke atas, naik, ngikut, ya harus ngikut, itu wajib, itu ngikutnya. Itu. Tapi kalau dalam sunnah seperti yang tadi, ya, buruk tidak mengikutinya, tapi kalau tidak mengikuti pun juga tidak sampai membatalkan. Udah kan? Oh, berarti singkat cerita berarti imam itu tidak perlu diikuti. Umpama katakanlah subhanallah, berarti harus duduk, maksudnya berarti tetap imam berdiri, tetap ikuti. Kalau tidak dikasih tahu tidak mau turun, ngikuti. Kalau dikasih tahu ngikuti ke bawah, tak usah lagi kita. Nah itu, jadi biasanya apabila seseorang imam yang salah lalu makmum subhanallah, biasanya turun. Tapi kalau ada yang kerek pala, misalnya yakin dengan dirinya, apakah kita ngikuti? Ya terserah, mau ngikuti apa tidak, atau mau parok. Karena kita meyakinkan bahwa sholat itu sudah benar yang dia yang salah. Nah gitu kan? Nah itu. Jadi di situ intidornya, artinya mau paroknya. Ya. Tapi sebagian pendapat hukum, walaupun nyoh salah karena itu dalam sunnah, ya tinggalkan aja, ngikuti kepada imam. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang lebih baik mana? Ikut imam baik. Ya, imam baik. Kalau memang ketinggalannya dalam sunnah. Tapi kalau dalam yang wajib, harus wajib mengikutinya. Ya, dah. Ya. Ada lagi? Iya.